Terima kasih pada kesempatan kali ini. Pada dalam video ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Pemantauan dan Pengendalian Tingkat Kelembapan pada Alat Pengering Bahan Makanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diano Alfaid Wisabrila dengan NIM 1941020034 dari Program S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Dinamika, Surabaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada dosen pembimbing, yaitu ada Pak Haryanto selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Weni Indah Kusumawati selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi karya dari tugas akhir ini, di mana yaitu proyek ini merupakan rancang bangun pemantauan dan pengendalian tingkat kelembapan pada alat pengering bahan makanan. Latar belakang proyek ini dibuat adalah mengenai permasalahan faktor pasca panen dalam proses pengeringan. Umumnya dilakukan petani dengan menjamur hasil panennya di kebun, di atap rumah, atau di atas tikar yang diletakkan di permukaan tanah beraspal untuk memperoleh panas matahari yang sesuai. Namun proses ini memerlukan waktu yang cukup lama dan pada musim hujan pengeringan terhambat sehingga beresiko menyebabkan tanaman rimpang, membusuk atau bertunas yang dapat merugikan petani. Sistem ini yang dikembangkan mengontrol suhu dan kelembapan ruang pengering secara otomatis menggunakan sensor DHT22 dan termokabel serta pengaturan kipas exhaust fan melalui modul AC dimmer sesuai parameter optimal pengeringan tanaman kunyit dan temulawak. Selanjutnya, saya sedikit menjelaskan lagi mengenai gambaran umum. Pada gambaran umum ini, sistem ini menggunakan microcontroller RSP32 sebagai modul pengendali utama untuk membantu dan mengendalikan tingkat kelembapan secara otomatis. Data dikumpulkan dari dua sensor, yaitu DHT22 untuk kelembapan dan termokapel untuk suhu. Data sensor ini diproses secara real-time oleh SP32 dan ditampilkan secara lokal pada LCD 20x4. Selain itu, data juga dikirimkan ke broker IoT menggunakan protokol MQTT yang memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi dari smartphone yaitu IoT MQTT Panel. SP32 ini tidak hanya memantau tetapi juga mengontrol kipas exhaust fan melalui AC dimmer untuk menjaga kelembapan di alat pengering sesuai kebutuhan. Pengguna user juga bisa memantau secara interaktif dan real time dari mana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. Bagi teman-teman atau siapapun yang menonton video ini bisa scan di ponsel masing-masing, ada scan barcode di sini yang sudah saya masukkan, di mana di sini nanti eh, menuju kepada user guide untuk penggunaan secara operasional dari alat tugas akhir ini. Terima kasih. Untuk video selanjutnya saya akan mencoba mengoperasikan alat tugas akhir saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengoperasian alat yang sudah saya buat ini pada tugas akhir ini, yaitu yang pertama di sini memasukkan steker yang sudah tersambung pada piranti alat ke dalam stop kontak atau soket listrik untuk memperoleh aliran arus listrik. Lalu pastikan tombol saklar ini on off ini dalam kondisi menyala sebagai tanda alat telah menerima. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyiapkan bahan uji berupa temulawak atau kunyit yang telah diiris seragam dengan tebal irisannya 2-3 mm dengan berat masing-masingnya 200 gram. Lalu dimasukkan ke dalam alat pengering dan kemudian tutup traynya untuk segera dikeringkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyalakan kompor portable dan sesuaikan intensitas nyala api sesuai kebutuhan. Namun pada kondisi saat ini menggunakan nyala api kecil untuk menjaga tekstur rimpang tetap utuh dan stabil selama proses pengeringan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan ini rata-rata pada kedua tanaman untuk temulawak sendiri yaitu 65,2 menit dan untuk kunyit yaitu 37,4 menit. Berikut adalah video selama proses pengeringan di mana pengguna atau user di sini bisa memantau kelembapan dan suhu melalui layar LCD serta bisa mengawasi data sensor secara real time menggunakan aplikasi IoT MQTT Panel agar proses tetap terkontrol dengan optimal. Jadi pengguna atau user bisa melihat mengecek secara berkala
berapa nilai sensor yang sudah dikirim dari alat ini.